Sejuk, asri, subur dan indah. Inilah potensi alam yang dimiliki Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan berada di sebelah barat daya dataran Pulau Bali dengan luas wilayah 839,33 km persegi. Tabanan memiliki kekayaan alam yang lengkap, mulai dari hulu atau gunung hingga teben atau hilir, pantai dan laut. Terpapar lapangan utama pertanian yang telah dikenal sebagai lumbung beras. Sebutan lumbung beras tidaklah cukup oleh karena kecukupan pangan tidak hanya bergantung oleh ketersediaan beras saja. Indahnya hamparan sawah yang mencapai 22.184 hektar dan tentunya 303 hektar sawah, yakni Jatiluwih, ditetapkan sebagai bagian bentang alam Bali, ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2012 lalu. Sedikit kita memiliki hamparan sawah yang begitu luas. Mayoritas masyarakat kami adalah petani, sehingga kami menjadi pusat perhatian dunia tentunya. Dan ini merupakan tantangan, Bu. Karena mempertahankan 33.000 hektar sawah kami tentunya merupakan challenge yang begitu besar. Karena mempertahankan warisan budaya dunia yang merupakan makhluk hidup ini tentunya merupakan tantangan juga yang begitu besar. Oleh karena itu bukan berarti kami dari pemerintah dan unsur Muspida selalu berkoordinasi dan berkomunikasi bagaimana bisa mesejahterakan pertanian kami. Ini bukan masalah diri kita saja di sini, tapi masalah rakyat. Bagaimana kita berkomitmen sehingga bisa menjadi contoh bahwa kita berbuat ini sungguh-sungguh untuk rakyat dan untuk rakyat. Semua anggota negara-negara, anggota Komite Warisan Dunia sepakat untuk menetapkan tentang budaya Sumba ini sebagai warisan dunia. Pengakuan dunia ini menambah semangat pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjalankan program kerjanya di bidang pertanian. Salah satunya dengan gerakan pembangunan pangan serasi atau yang dinamai Gerbang Pangan Serasi. Gerbang Pangan Serasi telah digulirkan sejak tahun 2013 lalu. Program ini mengintegrasikan berbagai potensi pertanian pada masing-masing desa di setiap kecamatan. Salah satu implementasi gerakan ini berupa pengembangan padi yang sedikit mengarah pada sistem budidaya organik. Sehingga di masa mendatang, penggunaan zat kimia dalam aktivitas pertanian di Kabupaten Tabanan bisa ditekan seminimal mungkin. Program ini telah dilaksanakan di 16 subak setiap tahunnya dan program ini terus bertambah dengan jumlah minimal 1 lokasi di tiap kecamatan. Terkait dengan program Gerbang Pangan Serasi, tujuannya adalah kita ingin pertama mempertahankan Tabanan ini sebagai lumbung berasnya Bali, dan dengan itu pula kita menganggap bahwa program ini betul-betul memihak kepada petani. Kenapa demikian? Karena di Gerbang Pangan ini kita menyasar subak-subak yang ada. Karena menurut saya kalau bukan kita yang mempertahankan ini, siapa lagi ya? Dengan tingginya globalisasi, modernisasi, dan tentunya ini merupakan tantangan yang cukup besar. Dan oleh karena itu Gerbang Pangan ini semoga bisa membangkitkan semangat dan spirit masyarakat petani kita, sehingga kita bisa mempertahankan kawasan hijau, mempertahankan Tabanan ini sebagai lumbung beras dan lumbung pangannya Bali. Kesempatan kita untuk mensukseskan pertanian ini tidak terhalang oleh satu atau dua kepentingan. Jadi kita sudah siapkan regulasi-regulasinya sehingga lahan pertanian kawasan hijau ini masih tetap
kita bisa nikmati 10-20 tahun lagi. Tidak itu saja, ke depan apapun kita akan pikirkan untuk petani. Keseriusan pemerintah, keseriusan masyarakat, semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Karena salah satu mempertahankan pertanian ini kan konsep Trihita Karana, menjaga lingkungan. Hubungan yang seimbang antara manusia dan pencipta, manusia dan makhluk lain, dan manusia dan alam. Jadi kalau Tabanan ini rusak, semua rusak, Bali pun rusak. Jadi kitalah yang harus mempertahankan ini. Gerbang Pangan Serasi mempunyai tujuan mempertahankan Tabanan sebagai lumbung berasnya Bali. Dan program ini tentu betul-betul memihak pada petani. Kalau bukan masyarakat Tabanan yang mempertahankan, selalu diungkapkan siapa lagi. Ini akhirnya menjadi tantangan yang besar untuk menghadapi globalisasi dan modernisasi. Diharapkan gerbang pangan ini membangkitkan semangat dan spirit pertanian di Tabanan. Harapan besar ini pula melalui beras organik atau beras sehat dari petani dapat nantinya dinikmati para pegawai negeri sipil di Tabanan yang jumlahnya mencapai 11.000. Tidak itu saja, beras merah yang ternyata hanya bisa dikembangkan pada lahan sawah di dataran tinggi juga masuk dalam daftar komoditas pertanian yang diunggulkan Kabupaten Tabanan. Komoditas ini secara khusus dikembangkan di Kecamatan Penebel, yakni di wilayah desa Jatiluih dan sekitarnya. Sungguh menarik, beras merah organik ini ditanam dengan sistem pengolahan sawah yang masih menggunakan sarana pertanian tradisional. Meski demikian, beras merah organik ini mampu menembus berbagai pasar, tidak saja di Bali, tapi telah merambah pasar ekspor. Salah satunya adalah Filipina. Sementara untuk beras organik ini, pemasarannya diarahkan pada sejumlah hotel dan restoran pula di seputaran Tabanan, Badung, Denpasar, dan Gianyar. Selain beras organik, komoditas pertanian lainnya yang ditanam dengan pola yang sama adalah sayur mayur yang dikembangkan sejak tahun 2010 di Desa Bangli dan Desa Cadi Kuning, Kecamatan Baturiti. Di dua tempat ini, sayuran organik dikembangkan pada lahan seluas 15 hektar oleh 30 orang petani. Agar bisa bersaing dengan produk serupa, budidaya sayur organik ini didukung pemerintah Kabupaten Tabanan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Langkah nyata telah dilakukan oleh pemimpin Tabanan. Diyakini bahwa Tabanan mampu menjadi kabupaten yang mandiri dengan masyarakatnya yang serasi, sejahtera, aman, dan berprestasi.